Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rina Wijayati dari SDN Batang-Batang Daya 1, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Model refleksi yang saya gunakan terdiri dari 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang terakhir, penerapan. Pendidikan CGP merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan seleksi administrasi dan seleksi simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak. Setelah dinyatakan lulus seleksi hingga bisa menempuh pendidikan CGP ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya. Pendidikan yang akan saya jalani selama 6 bulan ke depan merupakan suatu tantangan besar bagi saya. Saya harus bisa mengatur waktu dengan baik, harus bisa menyeimbangkan kewajiban saya sebagai seorang guru di sekolah dan kewajiban saya di rumah. Saya sangat memahami bahwa pendidikan guru penggerak ini merupakan kesempatan emas bagi saya untuk dapat terus belajar dan bergerak memajukan pendidikan di wilayah saya, khususnya sekolah saya, SD Negeri Batang-Batang Daya 1. Perkenalan dengan fasilitator dan pengajar praktik serta rekan CGP lain merupakan langkah awal dalam mengikuti kegiatan pendidikan ini. Perkenalan ini membahas tentang cara pengisian tugas di LMS. Ada 10 paket modul di LMS. Paket modul 1 terdiri dari 1.1 sampai 1.4. Paket modul 2 terdiri dari 2.1 sampai 2.4 dan paket modul 3 terdiri dari 3.1 sampai 3.3. Di modul 1.1 ini saya belajar bersama dan dibimbing oleh Bapak Muhammad Samsul Arifin selaku fasilitator serta Bapak Sarafuddin Nawawi selaku pengajar praktek. Alur pembelajaran dalam pendidikan CGP ini menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pendidikan CGP dimulai tanggal 15 Maret 2024 sebagai kegiatan pembuka pendidikan ini. Dilanjutkan dengan kegiatan pretest di modul 1.1. Modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mulai dari diri, belajar dengan mode mandiri. Eksplorasi konsep, belajar lewat video dan membaca tulisan karya Ki Hajar Dewantara. Ruang kolaborasi, belajar dengan kelompok rekan CGP didampingi fasilitator untuk membahas tentang kenali nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal untuk selanjutnya dipresentasikan di ruang virtual dengan kelompok lain. Demonstrasi kontekstual, para CGP ditugaskan untuk membuat satu karya berkaitan dengan modul 1.1. Elaborasi pemahaman, belajar dengan instruktur, Bapak Mu'alim, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan lokakarya orientasi didampingi oleh pengajar praktik. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024. Para CGP didampingi oleh pengawas dan kepala sekolah masing-masing. Perasaan-perasaan yang saya alami ketika mengikuti pendidikan CGP ini. Setelah menerima informasi terkait jadwal materi dan tugas yang harus diselesaikan di LMS, saya merasa khawatir. Perasaan khawatir yang muncul dalam hati dan pikiran saya membuat saya merasa kurang percaya diri. Mampukah saya mengikuti kegiatan ini hingga tuntas? Seiring berjalannya waktu, rasa kekhawatiran tersebut hilang dan kembali saya memotivasi diri saya sendiri untuk kembali bersemangat mengikuti kegiatan pendidikan CGP ini. Setelah mengikuti kegiatan virtual yang pertama, saya dipertemukan dengan Bapak dan Ibu dari Ditjen GTK Kemdikbud RI. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan virtual dengan Bapak dan Ibu BBGP Jawa Timur. Saya semakin yakin dan percaya bahwa saya bisa untuk mengikuti kegiatan pendidikan ini hingga akhir. Saya terus bertekad dan membangun semangat untuk bisa mengikuti, memahami, dan tentunya harus dapat menerapkan bekal ilmu yang saya peroleh di pendidikan CGP ini dengan penuh tanggung jawab.
Rekan CGP yang saya temui di ruang virtual dan tatap muka juga memiliki semangat yang luar biasa dalam mengikuti kegiatan ini. Kami saling memotivasi satu sama lain. Alhamdulillah, dalam kegiatan pendidikan CGP ini, saya dipertemukan dengan fasilitator dan pengajar praktik yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan yang sangat luar biasa bagi saya dan rekan CGP lain. Bapak instruktur dalam kegiatan elaborasi pemahaman juga memberikan semangat yang luar biasa bagi saya dan rekan CGP lain. Pihak keluarga besar dan tentunya dukungan dari Bapak Haji Subaryanta selaku Kepala Sekolah dan rekan guru sejawat SD Negeri Batang-Batang Daya 1 yang terus memberikan dukungan penuh kepada saya. Doa terbaik untuk Bapak Ibu hebat yang selama ini mendukung saya dalam kegiatan pendidikan ini. Semoga menjadi amal baik dan ladang pahala bagi kita semua. Di modul 1.1, saya belajar banyak hal tentang pendidikan, pengajaran, bagaimana menjadi pendidik, serta memahami peserta didik atau siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, tentunya harus memahami bahwa peran pendidik untuk menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan sudah memiliki kodratnya sejak lahir. Sejak lahir, anak sudah punya karakter, sikap, budi pekerti, dan kemampuannya masing-masing. Peran pendidik menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan kodrat yang sudah anak miliki dan tidak mengubah dasarnya tapi lakunya. Dengan kata lain, menebalkan laku anak. Pendidik menuntun anak atau siswa agar dapat menjadi insan yang mampu memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang sopan dan santun, memiliki budi pekerti yang luhur, dan memiliki kemampuan yang berguna bagi kehidupannya, agar dapat menjadi manusia yang merdeka dan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik juga mengarahkan peserta didik agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mengancam dan membahayakan diri peserta didik. Materi di modul 1.1 ini, saya belajar menjadi pendidik yang bisa menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid atau pendidikan yang berhamba pada murid. Saya belajar menjadi pendidik yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberi contoh teladan yang baik bagi orang di sekitar kita. Ingmatyo Mangunkarso, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa membangun dan membangkitkan semangat peserta didik untuk terus hidup dan bertumbuh. Kemudian, Tuturi Handayani, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memberi dorongan pada peserta didik ketika pendidik berada di belakang mereka. Saya juga belajar menjadi pendidik yang bisa menemukanali nilai-nilai luhur sosial budaya daerah asal. Kearifan lokal sosial budaya daerah asal harus diperkenalkan pada siswa agar mereka tidak meninggalkan kearifan lokal budaya daerahnya. Saya juga belajar bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan. Setelah mempelajari materi di modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya bertekad untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul ini di sekolah saya. Adapun strategi yang akan saya terapkan yaitu: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Tiga, menerapkan pendidikan yang menuntun. Empat, mengembangkan bakat siswa. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang menyisipkan karakter-karakter positif. Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang saya ikuti selama belajar di modul 1.1. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.